Wait, Pak, di-share dulu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang menentukan daerah selesaian. Mungkin Pak Redi akan review sedikit saja untuk materi pertemuan minggu lalu. Sebentar. Wait. Nah, kita review. Kelihatan nggak ini layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kita review dulu ya. Minggu lalu kita menentukan daerah selesaian ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang menentukan daerah selesaian. Atau mungkin kok aneh ya di tampilan saya. Misalkan saya punya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah apa? Menentukan titik apa? Titik uji. Titik potong. Titik potong apa? Sumbu ya. Nah, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti ditutup. Kalau X-nya 0, nilainya berapa? 2X Y-nya nilainya 6. tiga. Sorry. 2Y nilainya 6, berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, berarti Y-nya ditutup, berarti X-nya bernilai 6. Oke, berarti kita punya 0,3 dan 6,0. Setelah itu kita gambar. Sorry. Sebelah sini X positif, sebelah sini Y positif, gitu ya. Sebelah sini X negatif, ini Y negatif. 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Berarti, misalkan di sini 3. 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti misalkan di sini 6. Terus kita hubungkan kedua titiknya. Terus yang kita lakukan selanjutnya apa? Yang kedua adalah titik uji, Pak. uji titik uji. Titik yang akan diuji berapa? 0,0. 0,0. Boleh yang lain? Boleh. Dengan catatan apa? Asalkan kita boleh pakai sembarang titik asalkan Tidak negatif, Pak. no, bukan. Oh, bukan. Negatif boleh. Min 1, Pak. negatif 1 boleh. Asalkan apa? Koma, Pak. Kenapa? Jawabannya koma. Bukan itu poinnya. Kita boleh pakai 2,2 untuk kasus ini. Boleh. Boleh. Kalau 2,2 itu terletak di daerah 1 atau di daerah 2? 2. Kamu bisa yakin? Ndek kene. Apa ndek kene? Atau jangan-jangan pas di garis? Nah, berarti kita tidak disarankan menggunakan 2,2. Berarti uji titik itu titiknya bebas asalkan apa? Asalkan kita tahu apa? Letak titik itu di mana. Jadi bebas asalkan tahu letaknya. Biar aman, kita pakai berapa? Kita pakai titik ujinya 0,0. 0,0 kita masukkan ke soal awalnya. Seperti ini X ditambah 2Y kurang dari 6. X-nya 0 ditambah 2Y kali Y 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 benar apa salah? Benar.
Betul. Kalau betul jadinya arsirannya ini titik ujinya nih Mendekati, Pak. mendekati. Berarti kita arsirnya ke kanan atau ya ke bawah atau ke atas? Nah, Ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah lanjutannya, yakni dari daerah selesaian kita akan menentukan nilai optimumnya, entah itu nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, untuk membantu kita mempelajari materi pada pagi hari ini, Pak Randy sudah membuat LKS yang sudah Pak Randy upload di Google Classroom. Mungkin kalian bisa download dulu LKS-nya. Nanti kita akan gunakan LKS itu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nanti kegiatannya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Ya, ini nanti ada kegiatan kelompok. Nanti tolong diingatkan Pak Randy untuk hostnya. Nanti meeting room-nya nggak akan Pak Randy pecah, tapi Pak Randy buat di room utama khusus untuk kelompoknya host ya. Karena kalau misalkan saya buat ke breakout room, nanti rekamannya akan eh, terhapus gitu. Live-nya nggak akan jalan. Jadi untuk host nanti kelompokannya di room utama gitu. Pak izin menjawab. Ini gua pakai dua akun, jadi satunya tuh host, satunya akun saya sendiri, Pak. Jadi kayak nanti iya nggak ini, Pak. Oh nggak apa-apa Nggak ke berarti. stop. Iya, nggak ke stop, Pak. Oke, Jadi oke. hostnya Berarti nanti nggak join, Pak. nggak Cuma dipecah ya. Nanti yang join yang akun yang aslimu ya. iya. Oke, oke, boleh. Ya udah kayak gitu. Oke, silakan teman-teman download dulu di Google Classroom. Hari ini sudah upload LKS-nya. Nah, sambil nunggu kalian download, eh ini stop dulu nih sharingnya. Wait. Begini aja. Akan kalian download dulu. Oke, sambil kalian nunggu download. Nah, eh mengawali materi pada pagi hari ini, Pak Randy akan mulai dengan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini nanti akan kita jadikan sebagai batu loncatan kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Oke ya, Pak Randy masuk ke materinya. Jadi permasalahannya adalah tentang parkir. Jadi misalkan Brandon ini adalah seorang wirausaha muda yang sedang merintis bisnisnya sendiri. Nah, kali ini ia mengembangkan bisnis di bidang parkir umum, khusus untuk mobil jenis sedan dan SUV. Nah, Brandon ini memiliki lahan seluas 600 meter persegi yang akan ia gunakan sebagai areal parkirnya. Dengan luas lahan segitu, ia hanya mampu menampung 58 kendaraan saja. Jadi kendaraannya maksimal mobil sedan dan SUV yang bisa parkir di situ adalah 58 kendaraan. Satu spot sedan, jadi satu area, satu lahan untuk sedan, itu menghabiskan lahan seluas 6 meter persegi. Sedangkan SUV memerlukan lahan 24 meter persegi. Brandon tidak menggunakan sistem tarif per jam, melainkan one parking one pay per hari. Jadi tarifnya itu enggak
per jam, tapi sekali parkir ya bayarnya cuma sekali untuk sehari. Lama atau sebentar nggak dihitung. Dengan biaya Rp15.000 untuk sedan dan Rp50.000 untuk mobil SUV. Nah, dari permasalahan tersebut, perkirakanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh Brandon seharinya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah ini, tentang berapakah pendapatan Brandon ini. Nah, nantinya kita akan menggunakan permasalahan ini dan kita dapat menentukan ini ya, perkiraan pendapatan maksimumnya dengan menggunakan program linier dan menentukan nilai optimumnya. Begitu. Jadi setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, kita diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini. Tuh. Sekarang kalian sudah download LKS-nya. Sekarang Pak Randy akan ini LKS-nya dulu. Oke. Nah, ini LKS-nya. Oh, bukan ini. Wait, tunggu. Keliru. Sebentar. Nah, ini adalah LKS yang sudah Pak Randy buat. Nah, ini adalah pada masalah nanti jadi sekarang Pak Randy akan jelaskan dulu tahapan-tahapan di LKS-nya. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok dengan bantuan LKS ini gitu ya tentunya. Nanti melalui LKS ini kalian akan dibimbing bagaimana menyelesaikan masalah Brandon ini dengan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi gitu ya, harus kalian isi. Atau mungkin ini ya, kalian bisa buka ini ya, bisa buka ini sebagai Word bisa ya. Nanti bisa misalkan supaya bisa diedit, atau kalau enggak kalian tulis di buku kalian masing-masing nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini masalah satu ini seperti yang masalah Pak yang dibacakan barusan ini sama persis. Ini adalah masalah parkingnya Brandon ini tadi. Nah, terus nanti setelah memahami masalah satu, kalian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa yang harus diselesaikan pada masalah tersebut. Jadi kalian tuliskan, kalian deskripsikan nanti secara berkelompok. Kalian deskripsikan apa sih sebenarnya yang harus diselesaikan dari masalah itu. Gitu. Yang kedua, apa yang diketahui dari masalah tersebut? Informasi apa? Tuliskan semua secara rinci menggunakan bahasa kalian sendiri. Dari bacaan itu, informasi apa sih yang bisa kalian peroleh dari situ? Gitu ya. Nah, itu informasinya kalian tuliskan. Kalian tuliskan. Nanti bisa kalian ini kerjanya nanti secara kelompok ya, secara kelompok. Nanti kalian bisa diskusi terkait itu. Yang ketiga adalah apakah menurut kalian Brandon dapat memperoleh pendapatan parkir sebanyak yang dia mau? Jawabannya iya, bisa atau tidak. Nah, kalian jelaskan kenapa kok bisa, kenapa kok tidak, ya. Terus, permasalahan tersebut jika dimodelkan dalam bentuk matematis, jadinya seperti ini. Ini Pak Randy sudah buatkan modelnya langsung, jadi kalian nggak usah ngubah. Nah, bagaimana cara mengubah dari soal itu ke bentuk matematisnya, ini yang akan kita pelajari pada Selasa depan. Sekarang fokus kita adalah menentukan nilai maksimumnya saja. Nah, ini ada pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaannya, ada 4. Terus ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu
menentukan nilai maksimum dari ini 15.000 X tambah 50.000 Y. Jadi kalian nggak perlu kok masih bingung Pak kok bisa gitu. Nah, jawabannya ini kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang coba tentukan daerah selesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Jadi dari sini, dari pertidaksamaan ini kalian coba gambar daerah selesaiannya. Tentunya ini sudah nggak ada masalah ya, karena ini materi kita minggu lalu. Nah, kalian gambar, berarti nanti mungkin salah satu seperti pertemuan minggu lalu, salah satu siswa akan share terus gambar gitu ya, diskusikan gambarnya seperti apa gitu. Yang kelima adalah amatilah daerah selesaian yang telah kalian buat. Jadi setelah kegiatan 4 kalian sudah mendapatkan daerah selesaiannya. Pertanyaan selanjutnya adalah berbentuk apakah daerah selesaian tersebut? Ada berapa banyak titik pojok dari daerah selesaian tersebut? Jadi misalkan mungkin Pak Randy akan ganti share-nya ke screen aja ya. Nah, misalkan ternyata setelah kalian gambar, nah, misalkan setelah kalian gambar, hasilnya umpamanya seperti ini. Nah, tunggu. Apa nih? Nah, misalkan setelah digambar itu hasilnya kok seperti ini. Misalkan ya, sorry. Umpamanya setelah digambar, hasilnya seperti ini. Ini daerah selesaiannya. Berarti untuk menjawab pertanyaan barusan, pertanyaan tadi apa nih? Pertanyaannya adalah berbentuk apakah daerah selesaian tersebut? Berarti jawaban kalian harusnya kalau daerah selesaiannya ini berbentuk apa? Bentuknya adalah segi 3, gitu ya. Jadi tergantung nanti eh, kesimpulan kalian itu bentuknya seperti apa? Apa segi 4, apa segi 5, atau bisa juga misalkan ini, daerahnya ini. Yang ternyata ini. Sini. Berarti kalian jawabnya apa? Daerah tidak terbatas, gitu ya. Daerah tidak terbatas. Terus ada berapa banyak titik pojoknya? Kalau daerahmu tidak terbatas ini titik pojoknya berarti ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Gitu. Ya, berarti ada 3. Sampai sini jelas ya, instruksi sampai nomor 5 ya. Jelas, Pak. Oke, paling lanjut. Untuk yang nomor 6, namailah titik pojok tersebut dengan label huruf besar, huruf kapital, dimulai dari titik 0,0. Oh, misalkan, kalau misalkan, karena ada beberapa kemungkinan, sorry. Karena ada banyak kemungkinan, misalkan gini, misalkan kalian ngarsirnya itu di sini, ternyata kalian sepakat, oh ngarsirnya di sini, berarti kan ada 0,0 nih pojoknya, berarti sesuai di situ, dimulai dari titik A, ini 0,0 ya, terus dilanjutkan secara berlawanan arah jarum jam, berarti B-nya di sini, ini B, ini C, ini D, misalkan kalau segi 4. Kalau ternyata daerahmu itu berupa segitiga, taruhlah ini ya. Karena 0,0 nggak ada, berarti A dimulai dari sini, yang paling bawah. Ini A, terus berputar berlawanan arah jarum jam. Ini B, ini C. Oke ya, paham ya? Selanjutnya tentukan koordinat masing-masing titik. A ini berapa? Misalkan 3,0. B ini berapa? B ini 6,0. Nah, itu kalian tentukan koordinatnya berapa masing-masing titiknya itu.
Untuk nomor 6. Nomor 7. Bagaimana kalian dapat menentukan koordinat titik C? Jelaskan. Nah, berarti kalau yang sebelah sini, ini. Titik C ini gimana kalian dapat menentukannya? Kalian jelaskan bagaimana caranya. Di nomor 7. Terus selanjutnya sebelum ke nomor 8 ada keterangan nih. Besarnya omset pendapatan Brandon dapat ditentukan dari fungsi tujuan. Ingat fungsi tujuan tadi yang Pak Arni tulis di sini. Fungsi tujuan ini ya, ini namanya fungsi tujuan. Besarnya omset pendapatan Brandon dapat ditentukan dari fungsi tujuan. Untuk mengetahui nilai omsetnya, kalian bisa mensubstitusi sembarang titik di daerah selesaian. Jadi kalian hanya boleh mensubstitusi sembarang titik, asalkan titiknya itu di dalam daerah selesaian ke fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya itu misal apa tadi? 15.000 X tambah 20.000 Y. Nah, untuk mengetahui omsetnya, kalian boleh ambil sembarang titik. Misalkan nih, ini 1,1. Terus disubstitusikan, X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1. Kalian akan dapat suatu nilai. Berarti berapa? Kalau 1 itu 65.000. Nah, gitu. Misalkan ya. Misalkan. Untuk yang nomor 8, untuk keterangan ini kalian sudah dapat maksudnya? Paham? Yang ini? Enggak paham, Pak. Tidak paham? Paham, Oke. Pak. Saya ulangi ya. Omset pendapatan. Kalau kita mau ngitung omset pendapatan, kita dapat menggunakan fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya dituliskan bahwa yang kita cari ada nilai maksimum ya. Maksimum dari apa? 15.000 X ditambah 50.000 Y. Ya. X untuk sedan, Y untuk SUV. Ini adalah besarnya pendapatan Brandon. Kalau misalkan nih kalian daerahnya yang ini. Misalkan daerahnya yang ini ya. Berapa sih pendapatannya Brandon? Itu sebenarnya kalian boleh mengambil sembarang titik di sini. Bebas titiknya berapa. Kalau misalkan ini 0,0, ini 6,0, ini 5,2, ini 0,3 misalkan. Kalian nanti boleh mengambil sembarang titik di dalam sini asalkan. Terus dimasukkan ke situ. Pak, saya ngambil 2,2, boleh. Misalkan berarti 2,2, masukkan ke sini berarti 15.000 dikali 2 tambah 50.000 dikali 2. Hasilnya berarti berapa? Ini 30.000, ini 100.000. Berarti totalnya ada 130.000. Gitu. Berarti kalau kamu mengambil 2,2, pendapatannya adalah 130.000. Silakan yang mau ke toilet. Nah, itu keterangannya di sini karpe ngono. Untuk yang nomor 8, ambillah sembarang 2 titik. Nah, kalian diminta mengambil 2 sekarang. Tentunya titik yang berada di dalam daerah selesaian. Nah, ini yang diminta adalah selain titik pojok yang sudah kalian temukan di poin 6. Nanti kan kalian menentukan titik pojoknya. Yang nomor 8 ini, kalian diminta ambil 2 lagi titik, tapi selain titik pojok. Lalu substitusi ke fungsi tujuan. Poin 8 bisa dipahami? Berarti poin 8 sama kayak nomor 7, Pak. 7 bukan, 7 itu menjelaskan. Kalau ini cuma keterangannya ini. Nah, karena dituliskan keterangan ini karena akan digunakan di poin 8 gitu. Oh iya, Pak. Nah, yang ini tadi itu akan digunakan di poin 8. Dapat ya? Sembarang 2 titik tapi bukan titik pojok seperti poin 6. Sekarang poin 9, tuliskan kembali fungsi tujuan dari model matematisnya. Ini hanya nulis lagi, nyalin dari yang di atas tadi. Lalu substitusikan semua titik pojok yang telah kalian tulis pada poin 6 ke dalam fungsi tujuan. Dapat ya? Paham? Gimana itu, Pak? Saya ulangi lagi. Kalian ini lihat instruksinya. Tuliskan kembali fungsi tujuan dari model matematis yang telah disediakan di atas. Berarti yang ini maksudnya.
Kalian diminta Nomor nuliskan yang lagi. tersebut. Nah, lalu substitusikan semua titik pojok yang telah kalian tulis di poin 6. Ini kan tadi kalian mengidentifikasi titik pojoknya nih. Kalau kalian menemukan 3 ya 3, kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Titik pojok tersebut kalian substitusi ke fungsi tujuan ini. Misalkan di poin 6 kalian menemukan ada 3 titik pojok. Misalkan A-nya itu 1,2, B-nya itu 2,3, C-nya itu 3,4. Ini adalah titik pojok nih, misalkan. Titik pojok poin 6 kalian. Selanjutnya kalian masukkan ini ke fungsi tujuan. Kalian cek lagi ke fungsi tujuan lagi. Nah, itu di poin 9. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Teman-teman yang lain gimana? Bisa dipahami nih? Halo? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham ya? Oke, paling lanjut. Setelah itu, berapakah nilai maksimum yang kalian peroleh di poin 9? Nah, kalian tuliskan lagi. Oh, ternyata setelah saya hitung, poin 9 itu yang maksimum misalkan ada di sini. Ini nilainya 270.000. Misalkan gitu. Kalian tulis, maksimumnya adalah 270.000. Nah, yang poin 10, silahkan ulangi lagi kegiatan pada poin 8. Poin 8 tadi apa? Ambil sembarang titik di dalam daerah selesaian, tapi bukan titik pojok. Ya. Nah, poin 10 kalian diminta untuk mengulangi lagi, artinya kalian ambil lagi sembarang titik di daerah selesaian selain titik pojok. Sehingga kalian memperoleh nilai omset yang lebih besar dari maksimum nilai di poin 9. Dapat nggak maksudnya? Nggak paham, Pak. Misalkan di poin 9 kalian dapat maksimumnya 270.000 ya. Poin 10 ini kalian seperti diminta coba lagi. Coba sih kalian cari lagi titik sembarang, selain titik pojok tentunya, yang kalian nanti dapat hasil pendapatannya itu lebih besar dari 270. Ada nggak? Kalian bisa nemukan nggak? Maksudnya gitu. Eh, dapat nggak? Bingung nggak? Bingung? Titiknya itu titik yang di dalam daerah selesaian gitu, Pak. Ya, dalam daerah selesaian dan bebas. Kalian cek Oh, berapapun, misalkan nih, poin berapa tadi? Poin 9, kalian sudah dapat, oh, saya nemukan, Pak. Titiknya itu ada 3, A, B, dan C. Setelah saya substitusikan semuanya, nilai maksimum yang saya peroleh adalah 270. Di poin 9 nih. Di poin 10, kalian diminta untuk mencari titik lagi. Apakah kalian bisa menemukan satu titik selain ABC ini? Selain ABC ini, yang kalau disubstitusikan menghasilkan angka lebih besar dari 70. Misalkan kalian bisa menemukan, saya temu Pak 4,5. Yang kalau saya substitusikan dapatnya itu 300.000. Nah, misalkan ini. Ini di poin 10. Dapat ya? dapat, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kalian temukan suatu titik di dalam daerah selesaian, selain titik pojok ya, yang menghasilkan omset lebih besar? Berarti nanti jawabannya bisa atau bisa gitu ya. Bisa, yaitu titik ini menghasilkan omset sekian, atau tidak bisa ya tidak bisa gitu. Gitu ya. Sekarang kalian telah mendapatkan omset maksimum yang dapat diperoleh Brandon. Berarti kesimpulannya bisa dari nomor 9 atau bisa juga dari nomor 10. Kalau kalian bisa menemukan yang lebih besar berarti maksimumnya ada di nilai 10, di poin 10. Nomor 11 ini kesimpulan. Dari rangkaian kegiatan ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari masalah tersebut atau dari prosesnya ini? Bagaimana cara menentukan nilai maksimumnya atau di manakah letak kita bisa menentukan nilainya supaya maksimum? Ininya kalian diminta untuk membuat kesimpulan.
Oke, sampai poin 11 ini aja. Apakah LKS-nya untuk pengisiannya ini sudah clear dan nggak ada masalah? Nanti kalau ada yang bingung lagi tanya lagi, Pak. Boleh. Nanti seperti kemarin, Pak Randy akan masuk ke masing-masing breakout room dan Pak Randy akan tanyakan gimana, apakah ada masalah atau enggak gitu. Atau umpama kalian ada masalah dan Pak Randy kesuwen nggak masuk-masuk, kalian bisa salah satu keluar dari breakout room-nya, salah satu aja. Kan di room utama tuh baru tanya, Pak, kelompok 2 tanya gitu. Nanti saya akan masuk ke kelompok 2. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman yang lain, apakah ini sudah clear? Sudah, Pak. Oke, baik. eh Kalau sudah ini Pak Randy stop dulu sharingnya. Pak Randy akan kembali ke sini. Nah, sebelum kita ke diskusi kelompok, bentar. Sebelum kita ke diskusi kelompok, eh, Pak Randy minta kalian baca sekali lagi ini. Sekarang kalian baca lagi, pahami lagi. Dari masalah ini coba kalian baca lagi. Kalian pahami masing-masing. Terus langkah selanjutnya adalah nanti aja dulu deh. Kalian pahami dulu masalahnya ini. Oke, sudah. Setelah kalian memahami ini, sekarang sebelum kita pergi ke kelompok, Pak Randy minta setiap orang menuliskan pertanyaan masing-masing, menuliskan pertanyaannya masing-masing. Kira-kira setelah baca masalah ini, pertanyaan apa yang muncul di kepala kita? Bebas, pertanyaannya bebas seputar masalah ini. Setiap orang wajib mengajukan pertanyaan terkait ini. Kayak misalkan, kalau ini, eh misalkan apa ya? Ini yang pertanyaan yang muncul misalkan. Nanti kalian buat kembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Eh Bebas pertanyaannya. Ini kan misalkan untuk mobil sedan 6 meter, untuk SUV 24 meter. Misalkan, apakah nanti ada, kan itu hitungnya per hari. Apakah ada mobil masuk lagi, misalkan ada mobil yang keluarnya nggak dalam sehari, 1 jam keluar, terus ada mobil baru masuk lagi. Apakah bisa seperti itu? Misalkan gitu. Itu satu pertanyaan misalkan. Nah, masing-masing orang silakan membuat minimal satu pertanyaan. Minimal satu pertanyaan yang dituliskan di chat box secara private ke Pak Randy. Ya, biar nanti masing-masing orang punya pertanyaannya sendiri-sendiri. Silakan kembangkan minimal satu pertanyaan per orang, dituliskan di chat box sekarang. Pak Randy beri waktu ya 5 menit ya, 5 menit.
2 menit lagi. Pertanyaan ini tidak untuk Pak Randy jawab ya. Pertanyaan ini untuk kalian sendiri yang kemungkinan bisa kalian temukan jawabannya melalui LKS ya. Terus minta tolong untuk hostnya Pak Randy dijadikan co-host biar bisa eh, akses ke breakout room-nya ya. Pak izin bertanya Pak. Silakan, silakan. Ini ngirim chatnya langsung ke Pak Randy ya Pak, privat ya berarti. Iya, privat ke Pak Randy di chatbox ini aja biar saya bisa baca satu-satu. Oke, sudah 7.25, sudah 25 menit, sudah 5 menit. Ini sudah beberapa masuk, tapi mungkin ada yang belum nulis. Silakan Pak Randi, eh, beri waktu lagi. Nanti ini akan Pak Randi rekap siapa-siapa yang sudah nulis dan belum ya. Silakan tuliskan pertanyaannya yang ada di benak kalian di sini. Nah, sekarang Pak Randy akan stop sharingnya. Pak Randy akan buat ke breakout sessionnya. Eh, 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 Berarti ini saya buat 6 kelompok ya, 6 kelompok. Minta tolong nanti salah satu orang bisa share screen ya, seperti pertemuan minggu lalu untuk memimpin diskusi kelompok. Nah ini silakan kalian diskusikan bersama-sama eh, terkait LKS yang telah Pak Reni sediakan tadi. Berarti lagi untuk hostnya berarti joinnya lewat ini ya, Alvan ya, lewat lewat perangkat yang satunya ya, Van ya. Iya, Pak. Oke. Oke, berarti Pak Randy create sekarang. Berarti ini Aca ya sekarang. Silakan masuk ke sesi masing-masingnya. Silakan untuk memulai berdiskusi.